Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Aditya dari kelas TI 20A2 dari program studi Teknik Informatika. Yang terhormat pada Bapak dosen Ahmad Fauzi dengan mata pelajaran pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kalkulator dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Di sini saya mengawali dengan cover Universitas Pelita Bangsa. Dan yang kedua, terdapat menu isi berupa cover sejarah kalkulator pertama, sejarah kalkulator kedua, sejarah kalkulator ketiga, sejarah kalkulator keempat, sejarah kalkulator kelima, dan terakhir sejarah kalkulator keenam. Di sini langsung saja kita pengertian sejarah kalkulator. Pengertian kalkulator. Mesin hitung atau kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan perkalian, dan pembagian, sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika. Pada perkembangannya, sekarang ini kalkulator sering dimasukkan sebagai fungsi tambahan daripada komputer, handphone, bahkan sampai jam tangan. Ternyata kalkulator yang kita gunakan mengalami proses perkembangan yang cukup panjang, hingga memasuki sejarah kalkulator pertama, alat hitung tradisional dan kalkulator mekanika abacus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat. Hingga saat ini dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abacus kehilangan popularitasnya. Hingga memasuki ke sejarah kalkulator kedua. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi pada tahun 1642, Blaise Pascal 1623 hingga 1662, yang pada waktu itu berumur 18 tahun, menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik atau numerical well calculator. Untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak, kotak persegi kuning ini yang dinamakan Pascalin menggunakan 8 roda putar gerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilang berbasis puluhan. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Hingga memasuki sejarah kalkulator ketiga. Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, dari tahun 1646 hingga 1716, memperbaiki Pascalin dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Hingga memasuki sejarah kalkulator keempat. Barulah pada tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar, aritometer, mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi. Karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, aritometer banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia Pertama. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Lanjut ke sejarah kalkulator kelima. Pada tahun 1889, Hermann Hollerith juga menerapkan prinsip kartu
korporasi untuk melakukan perhitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Sensus sebelumnya yang dilakukan di tahun 1880 membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan perhitungan. Sebuah kartu dapat menyimpan hingga 80 variabel. Dengan menggunakan alat tersebut, hasil sensus dapat diselesaikan dalam waktu 6 minggu. Hollerith kemudian mengembangkan alat tersebut dan menjualnya ke masyarakat luas. Ia mendirikan Tabulating Machine Company pada tahun 1896 yang kemudian menjadi International Business Machine setelah mengalami beberapa kali merger. Selanjutnya memasuki ke sejarah kalkulator ke-6, yaitu pada masa berikutnya beberapa insinyur membuat penemuan baru lainnya. Pada tahun 1903, John P. Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Pendekatan ini berdasarkan pada hasil kerja George Boole berupa sistem biner aljabar yang menyatakan bahwa setiap persamaan matematik dapat dinyatakan sebagai benar atau salah. Dan selesai. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi-fungsi yang saya gunakan di Microsoft PowerPoint ini. Salah satunya ialah saya menggunakan hyperlink. Yang pertama ialah ada ikon panah, kegunaannya untuk next atau lanjut ke page selanjutnya. Dan di sini ada beberapa bentuk icon yang bisa kita klik dengan yang kita mau. Contohnya seperti sejarah kalkulator pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga keenam. Yaitu kita coba salah satunya ialah ke sejarah kalkulator ke-6. Maka kita akan langsung ke page ke sejarah kalkulator ke-6, yaitu ke sejarah yang terakhir. Dan di sini ada fungsi tombol back untuk kembali ke page sebelumnya, yaitu ke sejarah kalkulator ke-6, dan next untuk ke page selanjutnya, next selanjutnya lagi. Dan di sini ada tombol selesai, maka kita akan bisa keluar dari presentasi PowerPoint ini. Dan di sini saya akan memberikan satu contoh membuat hyperlink untuk ke page yang kita inginkan. Tidak untuk ke page yang kita inginkan saja, bisa juga untuk ke link, kita bisa isi link. Dan saya akan mencobanya membuat satu percobaan. Yaitu pertama kita ke menu insert dan check, kita bebas ingin menggunakan icon bentuk gambar yang mana sesuai keinginan yang kita inginkan. Contohnya kita bentuk yang seperti ini.
Setelah itu kita edit teks untuk menamakan, misalkan kita ke cover. Itu kita langsung ke insert, menu hyperlink, ke place in this document. Kita klik nomor 1, lalu kita klik OK. Kita cek apakah sudah bisa berfungsi. Belum, berarti kita kalau tidak bisa ke hyperlink, kita bisa juga menggunakan action. Nah, klik action, klik hyperlink code, kita pilih first slide. Kita oke. Kita akan coba. Nah, maka kita akan langsung ke cover, tidak perlu itu ngeklik atau keluar dari presentasi yang kita lakukan sekarang ini. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.